kita bisa menggunakan fitur blank page atau new document, dan juga bisa menggunakan template yang tersedia di dalam PowerPoint atau menggunakan template secara online dan kita menuliskan dalam kolom search jenis template yang kita cari, dan hasilnya akan muncul dan kita tinggal memilih salah satu yang kita akan pakai. Kali ini kita akan pakai new blank document. Untuk menyimpan ada beberapa cara, dengan menekan tombol save di pojok kiri atas, dengan menekan tombol file dan klik save pada menu file, dan menekan tombol keyboard Ctrl S, kemudian menyimpan dokumen tersebut, kemudian memilih tempat atau direktori pada komputer. Kali ini saya buat di desktop dan saya letakkan pada sebuah folder, kemudian saya tuliskan nama filenya, kemudian menuliskan author, kemudian tagar atau tag, dan kemudian judul daripada dokumen. Untuk tag bisa lebih dari satu, kemudian meta title-nya pada kolom title kita isi. Kemudian klik save untuk menyimpan dan tersimpan sehingga nama dari dokumen sudah ada pada. Kemudian untuk menambahkan slide, kita bisa menekan new slide dengan menekan tombol panah kecil dan muncul pilihan. Kita boleh memilih jenis slide yang akan kita masukkan. Kali ini kita pilih home, dengan membuat home dengan jenis slide section. Kita pilih saja title dan content untuk membuat slide jenis dengan judul dan konten. Kita isikan. Kemudian untuk mengorganisasi setiap slide yang ada, kita akan menggunakan section, klik add section, kemudian rename, tuliskan nama sectionnya,
Selanjutnya kita akan memberikan konten. Yang pertama membuat judul, dan kita akan melakukan editing dasar. Klik pada teks, kemudian seleksi, dan berikan efek atau style pada teks yang ingin diberikan style. Kemudian menggunakan format painter. Fitur ini sangat berguna untuk mengaplikasikan format yang ada pada teks lain, kemudian kita aplikasikan ke teks yang lain juga dengan cara blok teks yang memiliki style, kemudian letakkan kursor pada teksnya dan klik pada bagian format painter, maka otomatis seluruh format akan teraplikasikan.
kita lanjutkan untuk desain. Desain ini berguna untuk mengubah tampilan layout yang seperti ini. Misalnya kita pilih salah satu, klik di sini. Ini jika ingin mengubah, silahkan diklik kembali. Misalnya saya menggunakan varian yang ini, namun kemudian bisa saya ubah warnanya menggunakan tampilan di sini. Kita klik saja apa yang kita ingin ubah di sini, atau misalnya kita ingin mengubah warna sesuai keinginan kita, boleh menggunakan pilihan warna di sini. Dan jika ingin membuat warna sendiri, silahkan klik Customize Colors, kemudian membuat jika ingin menggunakan warna sendiri, silahkan klik di sini Create Colors, silahkan pilih warna yang Anda ingin pakai atau klik Customize Colors. Kemudian di sini bisa diganti sesuai selera ya. Di sini misalnya perubahannya ada di sini, misalnya ganti spektralnya menjadi warna hitam, lengkapnya kita ganti misalnya warna ini, ini ya. Kemudian aksen ganti saja, ini silahkan diganti sesuai dengan selera. Lalu yang kita klik di sini, misalnya ini kita ganti menjadi warna untuk data visual. Save dan enter. Kemudian diganti sesuai dengan keinginan kita dan bisa kita terapkan kepada seluruh slide yang kita punya. Kemudian kita ingin mengubah ukuran slide. Di sini caranya klik slide size, kemudian kita ubah ukurannya standar ini seperti ini kita pilih, jadi ukurannya berubah seperti ini. Lalu kita lagi ubah widescreen, kita ubah dari widescreen kembali seperti yang tadi. Atau jika ingin mengubah dengan ukuran yang sesuai yang kita ingin, bisa diganti seperti ini. Di width kita setting, height juga sama. Kemudian number slides formnya berapa gitu ya, number slides formnya saya ganti 2 dari slide nomor berapa sampai ke nomor berapa gitu maksudnya gitu ya. Jadi ini saya klik nomor 2 saja, jadi nomor 1 tetap sama seperti yang awal. Ukuran dan orientasinya kita klik OK, maka dia akan mengikuti settingan yang kita sudah setting seperti ini. Kemudian untuk mengganti background, kita klik format background, kemudian kita pilih gradient fill, contohnya misalnya saya gradient. Jika gradient seperti ini, backgroundnya akan berubah. Jika ingin menggunakan gambar, silakan menggunakan gambar, klik picture, contoh ya, picture of text of view, saya klik insert, kemudian saya klik on pictures. Ini saya sedang offline, saya klik stop image, kemudian saya pilih yang ini, kalau saya klik insert. Bentar, sedang upload. Nah, jadi sudah selesai dan klik apply to all. Jika ingin semua slide mendapatkan background ini, apply to all, sehingga nanti semua slide akan seperti itu depannya. Di sini juga sama, ini juga sama. Jadi seperti itu. Kemudian itu desain. Nah, kita tambahkan satu slide lagi. Nah, tambahkan title dan konten. Nah, teman-teman, ada satu fitur yang namanya dengan fitur desain. Di sini klik desain, kemudian designer. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Kita klikkan apa yang kita dapatkan. Misalnya di sini adalah data mahasiswa. Kemudian kita klik designer, maka nanti akan muncul slide yang mungkin akan sesuai dengan preferensi teman-teman. Di sini salah satunya, dan dia akan ini ya, mengikuti apa yang anda minta. Jika ada, silahkan ganti lagi. Ini adalah pesawat terbang, sehingga klik desainer lagi, kemudian saya pilih lagi desainer, kemudian apakah muncul pesawat terbang ya. Ini saya mainkan dulu, kemudian saya ganti keywordnya, saya ganti lagi misalnya Indonesia. Kemudian saya klik di sini, klik desainer,
sama kita klik senior design ya, senior design ini senior design, apakah masih ada senior design yang akan dilihat ya. Jika tidak berhasil teman-teman, kita boleh hapus saja, hapus, kemudian kita new slide lagi, kemudian kita masukkan lagi, misalnya di sini adalah Indonesia, misalnya seperti itu, kemudian klik designer. Nah ini dia hasil akhirnya di sini mungkin seperti ini ya, Indonesia. Jadi teman-teman cara menggunakannya mudah, yaitu dengan menggunakan keyword yang ada di sini. Jadi kita akan hasil preferensi atau rekomendasi dari Microsoft Office. Begitu teman-teman cara menggunakan designer. Kita lanjutkan ke transisi. Nah transisi ini teman-teman ya, transisi ini mudah sekali transition. Cara menggunakannya ini saya stop aja designer ya. Nah itu digunakan untuk gerakan antar slide. Nah ada 3, ada subtle, exciting, dan dynamic content. Jadi disesuaikan saja dengan konten yang akan muncul setelahnya ya. Di sini kemudian misalnya saya akan membuka satu buah layar, saya gunakan layar, kemudian muncul gambar, ini saya klik ini home, new, kemudian saya tambahkan gambar ya teman-teman ya, insert pictures, gambar, misalnya images, kemudian saya klik insert. Nah, misalnya ini saya layoutnya saya buat hanya blank saja ya. Ini saya di sini siap. Baik, bisa saya jalankan dengan curtain ya. Position curtains ini. Oke. Ini juga sama. Nah, ini menggunakan transisinya dengan transisi curtains. Kemudian ini juga kita gunakan curtains. Jadi jika kita jalankan akan seperti ini, kelihatannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, curtains. Jadi begitu untuk menggunakan transisi, dan bisa kita transisi yang kita sudah buat bisa tambahkan efek. Misalnya adalah untuk menggunakan sound duration, ini kita percepat curtainsnya, jadi lebih cepat. Kemudian kita jalankan. Nah, dia lebih cepat ya teman-teman ya. Tuh. Namun jika agar kelihatan ya, jadi kita akan bikin lebih lambat tergantung semua. Baik, itu untuk transition. Ini sudah selesai transition. Sekarang kita masuk kepada animation. Kita klik home, tambahkan slide baru, animation. Nah, animation itu adalah membuat gerakan dari code. Misalnya nih, saya klik di sini adalah membuat animasi teks. Misalnya seperti itu. Kemudian saya klik membuat animasi teks. Kemudian animation akan buat dia insert entrance-nya fly in. Kemudian efek optionnya ambil dari atas saja, dari atas kita ganti dari atas teman-teman, from top right. Nah saya ambil dari top aja, dari atas. Kemudian keluarnya juga sama ya, fly out. Kemudian saya tambahkan fly outnya ke bawah ya, gitu. Jadi kemudian jika kita jalankan ini,
Oke, baik teman-teman, kita langsung lanjut ke bagian animation. Kita tambahkan dulu untuk materi kita slide baru, kemudian kita buka teks di sini, misalnya ini adalah animasi teks. Oke, nah kita animasi pada teks ini ya dengan cara kita klik animation, kemudian kita di sini add animation, di sini add animation, kemudian klik fly in untuk end text. Nah, kita ambil dari atas atau dari saja ya teman-teman ya, teman-teman bisa ganti sesuai pilihan. Kemudian kita tambahkan lagi add animation tapi kita tambahkan dia crop string ya, crop string. Mungkin agak terlihat lebih ini ya, speed. Nah, sudah. Kemudian tambahkan lagi add animation lagi. Kita akan bikin dia fly out. Nah, fly out. Nah, dia fly out arah ke, kita lihat dulu ya teman-teman ya, efeknya tadi ke bawah, benar ya. Jadi jalankan, jalankan, klik, klik, klik. Jadi begitu. Jadi itu adalah pergerakan dari teksnya. Kita ganti teman-teman ini, kita bisa mengubah lebih jauh dengan cara membuat atau men-settingnya di sini teman-teman. Di sini klik saja misalnya yang ini advance klik di sini, kemudian klik panah kecil, kemudian di sini klik effect option. Nah, di sini dia kita set teman-teman ya. Apakah berapa detik dia masuknya, apakah bounce-nya ada, apakah ini bisa kita ganti semuanya di sini. Kalau ada suaranya juga terserah bisa diganti ya. Ini animation-nya. Ini jadi saya taruh after preface saja, langsung masuk ya. Saya klik oke. Nah, jadi otomatis langsung masuk seperti ini. Oke, yang untuk ininya juga yang kedua kita out saja, timingnya saya after preface. Yang ini juga sama, saya klik, saya agak lama ya. Sepertinya saya klik oke, kosong. Nah, demikian. Kemudian untuk outnya juga after previous option, timing saya ganti jadi after previous, delaynya kosong, saya durationnya saya 42 detik, saya klik oke. Kemudian kita jalankan ya. Jadi itu adalah animasi untuk text objek. Misalnya tambahkan di sini fill color, add animation. Untuk emphasisnya saya buat dia color box. Nah, ini color boxnya saya tambahkan ke sini, saya geser ke sini. Kemudian kita buat di sini, kita ganti warnanya, effect option, colornya kita ganti jadi merah saja ya, saya klik oke. Nah, ya kita jalankan teman-teman ya. Jalankan apakah terjadi. Nah, dia dari hasilnya. Itu saja teman-teman, jika ingin belajar lebih lanjut silahkan dipelajari di dalam bagian animation. Kita lanjutkan setelah animation, yaitu slideshow. Nah, slideshow ini kita klik sini slideshow. Nah, ini adalah membuat atau men-set presentasi ya. Jadi di sini tuh custom slideshow ini yang mungkin bisa sering teman-teman pakai. Show, klik new, kemudian kita pilih yang mana saja yang mau ditampilkan. Nih. Nah, misalnya saya pilih sini, kemudian saya klik add, kemudian saya klik oke. Kemudian saya klik show. Nah, jadi yang ditampilkan hanya yang kita tadi gitu ya. Jadi hanya itu saja yang akan ditampilkan teman-teman ya. Jadi custom slide-nya saya hapus saja, dan ini kemudian di sini kita remove aja, remove. Sudah. Itu saja yang basicnya teman-teman. Untuk setup mungkin lebih advance ya. Kemudian bagian sini juga bisa tampilkan teman-teman ya, view dan lain-lainnya, yaitu
nanti pada klik view. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian record. Record di sini. Nah, record ini adalah fitur yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan rekaman di dalam PowerPoint. Misalnya ingin merekam apa yang mau dijelaskan, bisa lakukan. Nah, caranya ini teman-teman ya. Kita akan lakukan rekaman, merekam seluruhnya. Nah, klik screen, kemudian ini saya pilih yang ini, select area, kemudian saya pilih area yang mau saya ini, saya tahan ya teman-teman, klik dan tahan, kemudian pilih seluruh area. Saya ulangi, select area di sini, kemudian saya letakkan foto saya ke paling pojok, saya klik dan tahan dan tarik sampai lagi, dan itu sudah akan direkam area layar itu. Kemudian saya ingin menampilkan wajah saya. Nah, dengan cara tadi ada cameo di sini. Kemudian saya akan tampilkan wajah saya dari versi video di semua slide atau di slide ini saja. Jadi teman-teman bisa pilih. Saya pilih di slide. Jadi ini adalah tampilannya, wajah saya atau video saya. Kemudian baru saya mulai melakukan rekaman. Klik record. Kemudian saya kemudian saya ini melakukan record teman-teman. Jadi ini yang saya rekam ini nanti akan masuk ke sini, di sini. Dan jika sudah selesai, nah ini saya akan klik stop. Kemudian hasilnya nanti akan masuk ke sini, ke dalam slide teman-teman di sini. Ini saya misalnya, ini saya jalankan. Nah, jadi ini adalah hasil tampilan dari rekaman ini. Ya teman-teman, cara menggunakannya. Dan juga bisa setting bagaimana tampilan dari kameranya nanti. Oke, untuk menghapus bisa menggunakan fitur ini teman-teman ya, clear recording. Nah, ada bisa hapus semua. Nah, di clear record all slide, semua slide, atau pada slide ini saja. Saya klik clear on all slide saja. Klik saja, hapus, dan rekamannya sudah hapus semua. Jadi kita jalankan, ini hanya muncul pada slide ini saja. Sekian teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian review. Nah, review ini kita gunakan untuk melihat bagaimana hasil dari pekerjaan kita. Misalnya kita akan melihat spelling. Nah, spelling, kemudian di sini akan diberikan saran ya, yang ini saya close, ini saya klik di sini, kemudian change di sini juga berubah teman-teman ya. Nah, seperti ini saya klik sini belajar, change di sini akan muncul belajar di sini. Nah, itu jika ada kesalahan. Digunakan bahasa yang kemudian kita tambahkan komentar dengan cara klik new comment, kemudian di sini kemudian tambahkan komentar, mohon ditambahkan pengertian yang lebih jelas, kemudian diklik kirim, kemudian akan di-reply lagi di sini, baik segera diperbaiki, misalnya seperti itu yang dibalasnya. Jadi di sini ada namanya, siapa yang membalas dan siapa yang menulis. Jika ingin mengedit, silahkan klik di sini saja, di edit comment, bisa edit di sini, atau di sini juga sama, klik edit di sini. Untuk melakukan review dengan komentar. Kemudian selanjutnya setelah review yang terakhir adalah view. Ini view teman-teman ya. View ini pada dasarnya hanya untuk membuat tampilan PowerPoint kita terlihat seperti yang mau. Misalnya kita ingin melihat dalam outline view. Jadi di sini adalah outline atau yang akan tampil di dalam slide kita. Kemudian di sini adalah view-nya, dan slide sorter juga bisa. Setting, klik di sini. Ini teman-teman ya, sorting. Jadi kita bisa lihat saja slide saja yang ada di situ. Nah, di slide sorter. Kemudian notes page. Nah,
Nah, di note sini kita misalnya di sini kita bahkan katakan ya, mohon nanti gunakan for example seperti itu ya. Nah, jadi itu bisa dipakai. Jadi seluruh slide kita punya uh, menu. Kemudian reading view. Nah, reading view ini ya membaca buku. Jadi ini tampilan buku ya teman-teman ya. Reading view. Baik. Kemudian yang terakhir adalah handout master. Nah, handout master. Jadi ini adalah handout ya teman-teman ya. Ini bisa di setting misalnya size berapa. Bisa saya setnya 4 ya. Jadi ini kan 4 saja. Kemudian tipsnya saya ganti ini kalau sudah ada ya masing-masing. Nah, ini saya close. Di klik view lagi, kemudian kalau note progress-nya 4. Kemudian slide master. Nah, slide master. Nah, slide master ini untuk advance, jadi tidak perlu. Oke, baik.